KNPI Aceh Besar dan Ketua Provinsi, Ketua Aceh Besar, teman-teman room staff sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi, berkumpul di Wisma Duta ini. Kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang mendampingi saya dari staf KP Kuala Lumpur. Yang pertama Pak Tri Gustono. Silakan berdiri Pak. Ya, ini yang paling gagah di Kuala Lumpur. Ini koordinator fungsi penerangan sosial dan budaya. Jadi semua ormas-ormas, LSM, perkumpulan, paguyuban semua ada di tangannya Pak Tri Gustono. Semua yang seperti Menkumham lah tadi, meresmikan. Jadi kalau ada ya tahunya Pak Tri aja yang menyelesaikan. Ya. Kalau ke duta besar itu pokoknya harus sudah beres. Tidak ada konflik lagi. Kemudian Pak Budi, ini penerangan sosial dan budaya. Terima kasih atas kunjungan ini yang saya terima baru kemarin. Saya terima kemarin suratnya. Kemarin ada acara Jakarta, jadi tidak bisa ikut menemui siang hari ini. Tadi sudah disampaikan dari Ketua KNPI DPD Provinsi dan Kabupaten tentang Aceh, tentang kemiskinannya di Sumatera nomor 2, tapi kalau di Indonesia bukan paling miskin saya kira. Masih banyak yang lebih miskin dari Aceh saya kira. Kalau di yang paling miskin mana seluruh Indonesia? Papua, ya. NTT. Ya. Jadi begini, kita dulu kan terkenal Indonesia kaya raya. Semua orang mengatakan demikian, sehingga kita itu terbius, kita merasa bangga bahwa kita negara besar, kaya raya, banyak sumber daya, ya. Ada emas, minyak, batu bara, nikel, perkebunan, ya, kelapa sawit, ada karet, macam-macam. Jadi palawija, kita tuh kaya raya, tapi kita terbius. Ya, ternyata kaya itu bukan sumber daya. Ternyata setelah ini kita tahu lama-lama kaya itu manusia, sumber daya manusianya yang bikin kaya. Karena apa? Ya contohnya kita lihat sekarang, seperti Singapura nggak punya apa-apa, tapi dia kaya raya. Jepang nggak punya apa-apa, sering gempa. Jerman nggak ada tambang-tambang kayak kita, nggak punya apa-apa. Tapi yang dia punya sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu kita baru sadar sekarang, sehingga hanya beberapa tahun yang lalu terakhir lah, anggaran pendidikan kita itu baru naik 20%. Kalau Malaysia itu sejak merdeka, anggaran pendidikan sudah 20%. Sehingga sumber daya untuk membuat kita kaya itu ya sumber daya manusia. Jadi saya senang sekali tadi kalau Pak Ketua DPD Provinsi mengatakan untuk kita supaya bisa mandiri setiap perorangannya. Saya kira tujuan kita masing-masing. Setelah dilahirkan, diberi pendidikan di dunia ini, kalau bisa kita itu mandiri. Mandiri bisa cari makan sendiri, itu yang utama. Apalagi kalau kita ingin jadi pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, harus bisa memimpin diri sendiri. Dan kalau punya keluarga, harus bisa memimpin keluarganya. Artinya menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Itu terlebih dahulu. Kalau itu belum bisa, jangan bercita-cita menjadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin itu harus cukup duluan. Ya, diri kita cukup, baru kita maju menjadi pemimpin. Cukup itu relatif. Ada orang yang cukup dengan kekayaan, mungkin gajinya dengan 5 juta sebulan, dia sudah cukup, sudah berani maju, silakan. Ada yang sampai, kalau belum punya 25 juta gajinya, belum punya, kalau belum punya kekayaan 1 miliar, dia nggak bisa, itu relatif. Tapi prinsipnya, kalau ingin jadi pemimpin, dirinya harus merasa cukup, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan lagi
masalah sandang, pangan, papan. Kalau itu masih terpikirkan, ya kita tidak bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu dulu kalau di Amerika biasanya, di Amerika kalau maju, mau jadi pemimpin harus kaya duluan. Dia pengusaha, dia cari uang sebanyak-banyaknya, sehingga sampai uangnya nggak bisa habis, nah dia maju menjadi pemimpin, jadi anggota parlemen, jadi kongres, maju jadi presiden, uangnya cukup. Kalau dia kalah, dia tidak gila, karena uangnya cukup. Ya, dia tidak gila. Tapi ada juga pemimpin seperti Gandhi, ya. Gandhi di India dulu, dia miskin ya, tapi dia merasa cukup. Dia tidak perlu punya mobil, dia tidak perlu punya uang banyak, dia sudah merasa cukup dan dia memimpin itu dengan gaya ahimsa tanpa kekerasan dan dia menjadi pemimpin. Jadi macam-macam gaya pemimpin tadi saya pikir yang penting dirinya merasa cukup. Kalau dirinya tidak merasa cukup, jangan jadi pemimpin dulu. Masih mencukupi individunya dulu. Jadi kembali tadi, jadi yang membuat kita kaya itu sumber daya manusia. Jadi sudah betul, saya senang sekali kalau KNPI diberi dana dari pemerintah itu untuk meningkatkan keterampilan. Saran saya mungkin kalau di Aceh itu tidak usah sampai SMA. Jadi kalau SD sudah langsung ke sekolah keterampilan, atau SMP langsung sekolah keterampilan. SMA-nya nanti dulu aja, mungkin sedikit sekali. Yang lain itu bagaimana supaya menghidupi dirinya sendiri. Karena kalau orang sekolah SMA, sebenarnya itu tujuannya untuk kuliah, ya untuk meraih master dan nanti jadi dosen, kan begitu. Nah, tetapi kalau yang ingin kaya itu sekolah keterampilan. Sekolah keterampilan bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, kemudian kalau itu bisa yang asli, belum ada yang punya, dia punya hak paten, nah dia akan jadi kaya, karena itu akan dijual kemana-mana, dia hanya terima royalti ya dari hak paten itunya. Jadi kalau atau bisnis ya, bagaimana seperti orang Cina ya, orang Cina dari kecil dia nggak sekolah, Lim Xilong kan nggak sekolah, Lim Xilong ya, tapi dia kaya karena dia belajar dari kecil, dia belajar bisnis, dia tahu ilmu bisnisnya dia pelajari dari kecil sehingga udah melekat di jiwanya. Ada pembantu ada, tapi kalau besok saya pensiun, lusa udah hilang semua itu ya. Jalan tuh nggak ada yang kenal lagi tadi, nggak kenal saya, nggak Pak, kan gitu. Orang udah lupa, ya. Saya baru lama pensiun, jadi nanti kalau yang jadi birokrat udah pensiun nggak boleh sakit hati karena orang langsung lupa, ya. Perhatikan ya orang-orang itu, jadi itu namanya post power syndrome, ya, namanya post power syndrome. Kita tuh orang sudah lupa sama kita. Jadi kembali lagi supaya Aceh maju tadi, Pak Ketua DPD KNPI, kalau ketemu Gubernur Aceh, ketemu Pak Bupati, itu memang pendidikan keterampilan itu diutamakan. Ya. Yang bertani ya betul-betul dididik bertaninya bagaimana supaya yang 1 ton menjadi 2 ton, jadi 3 ton per hektarnya, jadi 5 ton itu bagaimana. Harus disekolahkan, datangkanlah dari IPB, ya, dari IPB untuk bagaimana ini supaya bagus. Sudah mulai umur 30, 35, 40 itu sudah mulai harus bagaimana tahu hidup kita nanti akhirnya bagaimana. Jadi salah satu yang saya baca memang kalau kita hidup ini harus, agama Islam juga mengajarkan kan, harus sering menengok orang yang sakit, kemudian kalau ada orang meninggal kita melayat orang meninggal, bahwa besok akhirnya kita begitu, suatu saat kita ini meninggal. Nah, supaya kita hidupnya baik, kita mesti merenung nanti kalau saya meninggal seperti orang itu, saya kepingin orang ngomong apa ya. Jadi kalau kita meninggal, orang lain ngomongin apa tentang kita, apa yang diomongkan orang-orang yang melayat itu sama kita apa. Saya kira itu tujuan kita. Kan ada orang yang begitu meninggal, orang udah lupa. Tapi seperti di Aceh kan ada Cuk Nyadin, ada Teuku Umar, coba dikenang sampai berapa abad nama itu, ya. Dikenang semua orang. Kita ada Diponegoro, ada Panglima Sudirman, ya. Disebut terus, ya. Nah, itulah sebenarnya
orang yang meninggal dia sudah tidak merasakan itu, tapi yang hidup itu kita tahu bahwa orang yang disebut-sebut itu punya nilai nilai hidupnya itu mempunyai atau mengabdikan, mengerjakan hal-hal yang tinggi, ya. Filosofi hidupnya itu baik, ya. Kita lihat pahlawan-pahlawan nasional itu, ya. Nah itulah kira-kira yang mungkin itu buat kita terlalu tinggi, kita tidak perlu begitu. Tapi apakah di desa kita nanti kita dikenal, di kota kita itu nanti antara teman-teman tetangga kita itu dikenal, ya, di provinsi. Saya kira itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Kalau kita nanti suatu saat meninggal, bagaimana omongannya keluarga, omongannya teman-teman terhadap kita, sehingga sembari kita bekerja keras meraih keberuntungan kita, mengais rezeki, tapi jangan dilupakan bahwa kita akan meninggal juga, ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kita akan meninggal. Sehingga kita harus ingat itu. Kita ingin diomongin apa nanti itu masing-masing silakan. Kalau kita diomong Tanjung yang dulu kita demonstrasi sehingga tumbang, ya. Sekarang kita pasang. Enak zamanku tau deh. Jadi itu mungkin kita sebagai contoh lah bagaimana nanti kita hidup, ya. Kita lihat dulu Pak Harto diem saja waktu kita demo, teman-teman demo itu sampai tumbang kan diem saja. Ternyata setelah sekian tahun kita baru sadar, iya Pak Harto itu ternyata membuat kita makmur dulu. Sekarang belum ada gantinya, misalkan begitu. Nah sekarang itulah yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih KNPI di Aceh bisa itu sudah berusaha. Yang kecil tadi itu sangat berguna, ya. Jadi sekecil apapun sumbangan kita terhadap lingkungan kita itu menyumbang kepada negara, tegaknya negara ini. Dan khusus untuk di Aceh, warga satu sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini mesti kita pegang teguh. Dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti hidupnya lebih makmur, lebih sehat, ya, dari kita ini. Itu sumbangan kita lah yang ditunggu-tunggu. Kita hidup tidak hanya untuk kita saja, tapi yang penting untuk generasi yang akan datang, yang kita katakan Nusantara, negara besar Indonesia ini betul-betul besar lah. Besar artinya kita masyarakatnya, rakyatnya itu sudah menikmati kebesaran itu. Tidak seperti sekarang, masih banyak yang mencari pekerjaan di Malaysia. Untuk narkoba tadi memang tolong itu diwaspadai, ini penyakit yang lawan kita, jadi kita mesti